Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, latihan membaca Al-Quran dengan metode Iqra. Nah, sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita telah sampai di halaman ke-22, Iqra 2, yang mana pada pelajaran sebelumnya kita belajar tentang mana huruf yang dibaca panjang atau disebut mad tabi'i atau mad wajib yang panjang 2 harokat, dan mana yang dibaca 1 harokat. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran kali ini terdapat instruksi dari penulis yang mana beliau mengatakan, perhatikan terus panjang pendeknya. Maksudnya adalah panjang pendek daripada bacaan kita ya. Itu kata-kata yang terdapat pada contoh-contoh. Nah, seperti apa panjang pendeknya harus diperhatikan. Mari kita mulai. Kita awali dari baris pertama ya. Mafazaha. Perhatikan huruf fa. Yang dimaksud dengan panjang pendeknya di sini adalah yang panjang di harokat adalah huruf fa ya. Karena di depannya terdapat alif. Mafazaha. Kemudian huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena juga di depannya terdapat alif ya. Mafazaha, mafazaha. Jadi yang tidak panjang adalah, atau yang tidak dibaca panjang adalah huruf ma dan huruf za ya. Sedangkan fa dan ha dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Baik, kita lanjut. La asaba. Perhatikan lagi. La asaba. Yang dibaca panjang di sini adalah huruf ba ya. Karena di depannya terdapat alif. Sedangkan la, a dan so dibaca 1 harokat karena tidak ada alifnya ya. Baik, kita lanjut pada contoh kata berikutnya. Wala lana. Perhatikan huruf la dipanjangkan 2 harokat. La, wala, karena di depannya terdapat alif ya. Wala lana. Kemudian huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya, huruf na. Wala lana. Oke, seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi pada contoh berikutnya. Aqamaha. Perhatikan huruf ko dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Aqamaha. Kemudian huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Aqamaha. Aqamaha. Baik, kemudian kita lanjut. Tanaza'a. Perhatikan huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Tanaza'a. Kemudian huruf a dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Tanaza'a. Tanaza'a. Oke, seperti itu ya. Baik, kita lanjut pada contoh berikutnya. Ta'amaha. Perhatikan huruf a dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Ta'amaha. Begitu juga huruf ha. Huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Ta'amaha. Baik, kita lanjut pada contoh berikutnya. Fahalaka. Nah, ini kata yang dibaca 1 harokat ya. Fahalaka. Karena tidak ada tanda alifnya. Fahalaka. Baik, kita lanjut pada contoh berikutnya.
Pada kata ini juga tidak ada tanda alif, sehingga dibaca satu harokat. La ba'atha, la ba'atha, la ba'atha. Perhatikan huruf ba ya, dan huruf a di tengah-tengah. Kemudian kita lanjut pada contoh berikutnya. Di sini juga dibaca satu harokat ya. Kenapa? Karena tidak terdapat alif atau garis lurus seperti ini ya. Watamasha, watamasha, watamasha. Satu harokat ya. Watamasha. Baik, kita lanjut pada contoh berikutnya. Faqatala. Perhatikan huruf la dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat alif. Faqatala, faqatala. Jadi panjang dua harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Faqatala. Kemudian kita lanjut. Malakata. Perhatikan huruf ta dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat alif. Malakata, malakata, malakata. Oke, seperti itu ya. Baik, kita lanjut pada contoh berikutnya. Nasahaka, nasahaka. Ya, yang panjang di sini adalah huruf ka ya, karena di depannya terdapat alif. Sedangkan huruf naso dan ha dibaca satu harokat. Nasahaka. Oke, baik, kita lanjut pada contoh berikutnya. La akhaka. Ini satu harokat ya. Kata yang dibaca satu harokat karena tidak ada alif yang mempengaruhi atau tidak ada alif di depan masing-masing kata ya. La akhaka, la akhaka. Oke, kita lanjut pada contoh berikutnya. Zaharaha, zaharaha. Perhatikan huruf ha dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat alif. Zaharaha, zaharaha, zaharaha. Kemudian kita lanjut pada contoh kata berikutnya. Fasawaba. Perhatikan huruf wa dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat alif. Fasawaba, fasawaba. Kemudian huruf ba dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat alif. Fasawaba, fasawaba. Baik, kita lanjut pada contoh berikutnya. La harama, la harama. Ya baik, pada kata ini yang dipanjangkan dua harokat adalah huruf ro ya, karena di depannya terdapat alif. La harama, la harama. Sedangkan la ha dan ma dibaca satu harokat. Baik, kemudian kita lanjut. La qamara, la qamara. Perhatikan huruf ma dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat alif. La qamara, la qamara. Baik, kita lanjut pada contoh kata berikutnya. Fatayata. Perhatikan huruf ya dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat alif. Fatayata, fatayata. Sedangkan huruf fata dan ta di sini dan di sini dibaca satu harokat. Khusus ya dibaca dua harokat ya. Fatayata. Baik, kita lanjut pada contoh berikutnya. Masakana. Perhatikan pada kata ini, huruf ma dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat alif ya. Masakana,
ma sakana, ma sakana. Baik, kita lanjut. La ghadaba. Perhatikan pada kata ini, huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Sedangkan huruf ghadha dan ba dibaca 1 harokat karena tidak ada alif di depannya. La ghadaba, la ghadaba. Kemudian kita lanjut pada contoh berikutnya. Ya sa'ada, ya sa'ada. Perhatikan huruf ya dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Ya sa'ada, ya sa'ada. Sedangkan huruf sa, a dan da dibaca 1 harokat karena tidak ada alifnya. Ya sa'ada. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pelajaran kita pada kesempatan hari ini cukup sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi pada video-video selanjutnya ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik, hidayah, inayah dan juga karunia kepada kita sekalian agar kita senantiasa istiqamah di atas kebaikan, mempelajari cara membaca Al-Qur'an Karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan kita, rezeki kita, jodoh kita, kekuatan kita, dan rezeki yang datang secara tiba-tiba. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.